Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mensupport channel Ojowedi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita ini adalah sambungan dari arwah gadis-gadis TKI Gentayangan part pertama. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan, alangkah lebih baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu part pertamanya agar bisa mendapatkan cerita yang lebih lengkap. Akitoha yang masih dalam keadaan bingung kembali melihat sosok itu. Benar saja, dia manusia. Akitoha masih ragu apakah dia harus membuka pintu dan menolong gadis itu, atau dia tetap berada di mobil. Namun, hati nurani tak bisa membohonginya. Saat Akitoha hendak membukakan pintu, gadis itu tiba-tiba histeris dan lari ketakutan. Ia berlari jauh ke depan, masih dengan teriakan yang sama. Gadis itu meminta tolong agar siapapun itu, ia berharap ada yang mau menolongnya. Akitoha yang tidak tega, ia bersiap turun dari mobil sampai langkahnya terhenti. Ia melihat ada makhluk bertubuh tinggi besar menghadang gadis itu. Makhluk berbulu hitam legam dengan tanduk dan gigi taring yang siap menerkam siapapun di hadapannya dengan lahap. Menghisap darah gadis itu seakan itu adalah makanan kesukaannya. Akitoha yang masih tidak dapat mencerna apa yang telah ia saksikan langsung dikagetkan dengan pintu belakang yang terbuka. Dasar merepotkan. Mbah Putri masuk ke dalam mobil sambil mengusap tangannya yang dipenuhi darah. Akitoha diam. Dia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. "Kenapa diam? Ayo jalan!" Mbah Putri membentak Akitoha seraya berkata, "Toha, saya tahu kamu lihat semuanya. Saya minta, apapun itu, simpan ceritamu sampai liang lahap." Akitoha mengangguk. Dia tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun yang pasti, ia tak bisa simpan cerita itu sendiri, hingga ia ceritakan semuanya kepada sang kakak. Dari awal Nek Ira sudah bisa mencium gelagat yang mencurigakan pada yayasan itu dan meminta Akitoha untuk segera berhenti bekerja. Namun saat itu Akitoha menolak, karena ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada mereka berdua. Terlebih, rumah kakaknya itu tepat di belakang gedung yayasan. Setelah kejadian itu, Akitoha tidak lagi ditugaskan untuk mengantar jemput Mbah Putri. Kini, ia dialih tugaskan sebagai supir logistik. Setiap hari mengantar dan menjemput barang untuk keperluan yayasan, termasuk bahan pokok dan yang lainnya. "Aki, saya boleh ikut ke pasar?" Sapa seorang gadis yang keluar dari yayasan itu ketika ia melihat Akitoha bersiap untuk berangkat. "Mau beli apa, Neng? Biar saya yang belikan saja." Akitoha paham betul jika setiap calon TKI dilarang untuk pergi keluar yayasan selama masa pelatihan. Gadis itu tertunduk lesu. "Ya sudah, boleh naik sini." Akhirnya, Akitoha mengizinkan gadis itu untuk ikut ke dalam mobil baknya. Di perjalanan, gadis itu begitu sumringah, bahagia, seakan semua beban hidupnya menghilang. "Mau beli apa sih, Neng? Kok bisa senang begitu?" tanya Aki. "Hehehe, sebenarnya saya nggak mau beli apa-apa, Aki. Saya mau ikut ke pasar karena di samping pasar itu tempat tinggal saya dan adik saya. Sudah lama saya nggak ketemu dia, semenjak hari pertama saya datang ke yayasan itu," cerita gadis itu. "Hanya adik saja?
Kamu nggak kangen sama ibu bapakmu? Saya tinggal di panti, Aki. Gadis itu kembali tersenyum. Aki Toha hanya menatapnya iba. Waktu saya datang ke yayasan, adik saya minta ikut. Akhirnya saya ajak dia. Tapi sore harinya ibu panti datang dan jemput dia pulang. Saya nggak bisa telepon atau sekedar nanya adik saya. Saya kangen banget, Aki. Aki Toha tersenyum mendengar cerita gadis itu. Nama kamu siapa? Tanya Aki. Andi nih, Aki. Jawabnya sambil tersenyum ceria. Setelah sampai di pasar, Andini meminta izin untuk menuju panti yang letaknya bersampingan dengan toko kelontong. Andini menunjuk panti itu kepada Aki dan berjanji akan kembali setelah 30 menit. Aki mengiyakan dan mereka pun turun dari mobil. Setelah selesai mengambil pesanan di toko langganan yayasan, Aki berdiri di samping mobil menunggu Andini keluar. Lama ia menunggu. Gadis itu tak kunjung keluar. Aki sempat khawatir. Bagaimana jika gadis itu kabur? Apa yang akan dia katakan kepada Ibu Nuri, pengurus yayasan yang telah diberi mandat oleh Mbah Putri? Tidak seharusnya aku mengizinkan anak itu ikut, sesal Aki. Namun, perasaannya begitu lega saat ia lihat Andini keluar pagar rumah panti, diantar oleh seorang wanita berkerudung panjang. Mereka berpelukan. Andini terlihat mengusap air matanya dan mengangguk seolah dia mengerti maksud perkataan ibu itu. Tak ada sosok anak kecil di situ. Aki sedikit penasaran. Kenapa adiknya tidak ikut mengantar sang kakak keluar? Andini menghampiri Aki Toha dan meminta maaf karena menunggu lama. Aki hanya mengangguk dan mengajak Andini untuk cepat masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, sosok Andini berubah total. Seorang gadis ceria, kini diam 1000 bahasa. Aki Toha tak mau terlibat lebih jauh. Dia hanya fokus ke jalanan dan fokus pada tugasnya di awal. Adik saya diadopsi, Aki, ucap Andini dengan berlinang air mata. Aki diam, seraya berkata, wah bagus dong. Jadi kamu gak akan khawatir kalau sudah mau berangkat. Ia coba menghibur. Saya senang, Aki, tapi saya juga merasa bersalah. Baru beberapa minggu saya tinggal, Aini sudah ada yang mau mengadopsi. Mungkin selama ini banyak orang tua asuh yang ingin mengadopsi dia, tapi terhalang karena mereka juga harus membawa saya. Andini mencoba menahan air matanya. Kalau kamu berpikir seperti itu, gak akan ada rasa syukurnya. Saat ini yang pasti adikmu sudah ada di tempat yang bagus. Sudah ada yang urus. Bisa sekolah sampai lulus. Nah, sekarang tinggal kamu yang berusaha buat masa depanmu. Andini menatap Aki Toha. Dia tersenyum. Terima kasih ya, Aki. Suasana hati Andini kembali ceria. Mereka pun sudah kembali pulang ke yayasan sebelum maghrib tiba. Di pagi hari sebelum kecelakaan, Bu Nuri meminta Aki Toha yang menjadi supir bus untuk membawa para calon TKI ke kota seberang. Tanpa rasa curiga ataupun prasangka buruk, Aki mengiyakan. Mobil berangkat pada malam hari untuk menuju rumah besar Mbah Putri yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung imigrasi, agar para calon TKI bisa bermalam terlebih dahulu sehingga esok pagi bisa datang tepat waktu. Dari 13 calon TKI itu, ada Andini yang ikut dalam perjalanan. Saat mereka berpapasan, Andini terlihat begitu bahagia.
Ia tersenyum kepada Aki seakan hari itu adalah hari yang paling ia tunggu. Semuanya berjalan normal, namun di tengah perjalanan ada mobil yang memotong lajur bus dan berhenti tepat di depannya. Aki sontak mengerem mendadak dan semua penumpang pun terbangun dari tidurnya. Aki hafal betul mobil sedan itu. Mobil Mbah Putri. Seseorang turun dari kursi pengemudi. Dilihatnya sosok tak asing. Seseorang yang ia kenal. Sabto. Rekan sesama supir di yayasan itu yang sekarang menjadi supir pribadi sekaligus asisten Mbah Putri. Dari sini biar aku yang bawa, ucap Sabto menghampiri Aki. Terus Mbah Putri, ya kamu yang bawa. Ayo, cepetan turun. Sudah nggak ada waktu. Dan nanti kau ikutin bis ini di belakang ya. Aki menuruti permintaan Sabto tanpa bertanya lebih lanjut. Namun Aki sedikit takut karena semenjak kejadian itu, ini pertama kali dia bertemu lagi dengan Mbah Putri. Selamat malam, Mbah. Aki langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi. Mbah Putri tidak menjawab. Dia hanya diam. Bus pun melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Begitu pula mobil sedan yang dikemudikan Aki. Di perempatan lampu merah, bus yang seharusnya lurus menuju rumah Mbah Putri tiba-tiba berbelok ke arah kiri yang membuat Aki bingung. Apa Sabto salah jalan ya? Bisik Aki pelan kepada dirinya sendiri. Sudah, ikuti saja, bentak Mbah dari kursi belakang yang langsung dituruti Aki. Bus melaju semakin jauh meninggalkan kota. Malam semakin gelap. Bus perlahan memasuki area hutan yang sangat terpelosok. Hutan yang begitu jauh dari pemukiman warga dan hutan yang senantiasa menyimpan berjuta misteri di dalamnya. Aki menyadari sesuatu. Itu adalah hutan, tempat di mana Aki menyaksikan kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Para gadis yang tertidur pulas itu tak pernah menyadari jika jalur bus yang mereka tumpangi bukan menuju tempat yang mereka bayangkan, melainkan perjalanan panjang yang menuju maut yang siap menjemput. Bus berhenti tepat di belokan hutan yang dulu Mbah datangi. Firasat Aki pun benar. Para gadis itu akan dibawa masuk ke hutan dan menjadi santapan makhluk hitam itu. Andai kamu tidak cerewet dan menceritakan semua ini kepada kakakmu itu, sudah pasti posisi Sabto akan menjadi milikmu, ucap Mbah seraya Aki melihat Sabto masuk ke dalam hutan sendiri dan meninggalkan bus di tepi jalan. Aki diam. Dia tidak menjawab. Dia tersadar jika Mbah bukanlah orang yang sembarangan. Bukan orang kaya biasa yang selama ini orang-orang bicarakan. Ada rahasia besar yang mengikuti perjalanan hidupnya. Sabto keluar dari hutan dan naik kembali ke dalam bus. Di situ, Aki lihat Sabto menggiring para gadis itu masuk ke hutan satu persatu. Aki yang menyaksikan kejadian itu langsung menyadari sesuatu. Para gadis itu akan ditumbalkan kepada makhluk itu. Para gadis itu akan ditumbalkan kepada makhluk itu. Para gadis itu akan ditumbalkan kepada makhluk itu. Aki gusar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kejadian itu.
Mbah Putri yang melihat gerak-gerik Aki pun geram seraya berkata, "Ayo turun, biar kau saksikan sendiri bagaimana ritual itu. Mungkin ini akan menjadi pengalaman terakhirmu berada di dunia busuk ini." Aki enggan. Dia tak mau terlibat lebih jauh. Namun, sorot mata Mbah yang ia lihat dari kaca spion membuatnya tak kuasa menolak. Mereka berdua turun dan masuk ke hutan. Berjalan lumayan jauh menuju tempat yang tak pernah ia sadari akan mengantarkannya kepada kematian para gadis itu. Aki hanya mencoba mengikuti suara langkah Mbah yang menginjak dedaunan kering. Pas, pas. Suara daun-daun kering berbelok ke arah kanan. Aki ikuti itu. Namun suara langkah itu semakin cepat, dan Aki tetap berusaha mengikuti. Semakin cepat, dan semakin cepat hingga tak ada suara langkah yang terdengar lagi. Aki tersesat. Dalam langkahnya dia terus berdoa, memohon perlindungan yang Maha Kuasa. Namun apa daya, ketakutan itu terus menyelimuti. Pundak Aki ditepuk dari belakang dengan sangat keras. "Astagfirullah, siapa itu?" Tak ada jawaban. Aki kembali berjalan. Semakin ia berjalan masuk ke dalam hutan, semakin kuat gangguan itu datang. Kini kakinya ditarik hingga ia terjatuh. Aki terbangun. Aki kembali berjalan sambil terus berdoa. Hutan seakan melarang Aki untuk masuk jauh lebih dalam lagi, hingga muncul sosok wanita bergaun putih berdiri membelakangi Aki. Aki mundur dan berniat kembali ke jalan, namun langkahnya terhenti saat ada teriakan dari dalam hutan. Teriakan para gadis itu. Tanpa menghiraukan wanita bergaun putih, Aki pun berlari. Wanita itu tertawa melengking membuat telinga Aki sakit. Dan saat Aki spontan menoleh, dilihatnya seorang gadis berlumuran darah dengan leher yang hampir putus tertawa melihat Aki. Iya, dialah gadis itu yang berlari meminta pertolongan di pinggir hutan. Dan mungkin seperti inilah nasib para gadis itu nantinya. Aki kembali berlari, hingga akhirnya sampailah ia di sebuah rumah besar. Rumah tua di dalam hutan yang tak pernah Aki bayangkan akan menjadi saksi pembantaian itu. Rumah itu adalah satu-satunya bangunan yang ada di sepanjang hutan ini. Besar, kokoh, dan gelap. Di situ Aki lihat tak ada listrik. Hanya lampu minyak dan petromak yang menerangi isi rumah itu. Aki berjalan perlahan dan sampailah ia di pintu belakang rumah itu. Angin berhembus kencang, namun Aki tetap teguh. Dilihatnya jendela kaca samping rumah, dan di situ ia lihat Mbah Putri dan Sabto beserta para rombongan gadis itu sedang menyantap makan malam. Makan malam itu berlangsung sunyi, tak ada obrolan yang berarti. Hingga perlahan, satu persatu gadis itu ambruk. Mereka tertidur tepat di atas meja makan. Aki berpikir lama. Mungkin teriakan yang ia dengar tadi bukan berasal dari para gadis itu, melainkan teriakan dari gadis-gadis yang sebelumnya telah menjadi korban dari kebengisan Mbah Putri. Aki kembali melihat ke dalam rumah, dan
Betapa kagetnya saat ia lihat mata Mbah Putri mengarah ke jendela. Mata mereka bertemu. Aki spontan menunduk, hingga ia dengar Mbah Putri tertawa dengan sangat keras. Aki kembali berdiri. Dia tak mau kalah dengan rasa takutnya. Mbah Putri masih memandang arah jendela. Ia lihat Aki sambil tersenyum simpul seakan mengisyaratkan ini belum seberapa. Sabto mendudukkan gadis-gadis itu satu persatu kembali ke posisi semula. Sampai beberapa menit kemudian, muncul sesosok makhluk hitam keluar dari arah pintu belakang. Sosok itu yang membuat Aki tak bisa tidur untuk waktu yang sangat lama. Dengan kukunya yang panjang, dia sobek leher satu persatu gadis-gadis itu. Dia hisap darahnya tanpa tersisa. Dia grogoti isi kepala hingga wajahnya pun dia hancurkan. Aki yang menyaksikan itu tak bisa menahan mual dan ngeri. Langkahnya kaku. Ingin rasanya ia menghilang dari tempat itu. Atau setidaknya berlari sekencang-kencangnya. Namun Aki tak mampu. Ia seperti dikutuk untuk merasakan dan menjadi saksi kebiadaban makhluk sebangsanya. Manusia. Satu persatu gadis itu meregang nyawa hingga akhirnya gadis terakhir. Ia Andini. Terima kasih teman-teman. Bersambung ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya di channel Ojowati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.